Lewat Peacemaker Season 2, James Gunn bener-bener joget di atas kuburan. Kuburan siapa? Ya kuburan DCU yang lama alias Snyderverse. Emang udah sebebas itu kalau jadi penulis, sutradara sekaligus co-CEO dari DC Studio sendiri. Doi tanpa dikekang siapapun bisa ngelakuin apa aja, termasuk bikin adegan segila ini. Sama untuk series yang punya adegan originnya, adegan recap di awal tadi itu adalah adegan yang paling gak sopan menurut gua. Ya bakal gua bahas episode 1 dan 2 dari Peacemaker Season 2 ini agak telat sih, tapi ya gue tetap excited bikin video ini. Selain emang karena ada pihak yang dibikin kesel sama series ini, tapi emang secara cerita kualitasnya tuh masih konsisten bagus kayak di season pertamanya. Dan by the way, adegan penghapusan Justice League tadi itu bukan satu-satunya tinju keras James Gunn buat universe DC yang lama. Masih ada satu adegan lagi yang menurut gua sama kurang ajarnya. Oke, balik lagi bareng gua Ren Dravers, teman nonton kalian di YouTube. Setelah sekian lama, mungkin hampir sebulan gua nggak ngonten, akhirnya gua balik lagi. Ya mungkin kalau lu nonton video-video gue sebelumnya, lo pasti gua ini ngefans banget sama James Gunn dan karya-karyanya. Makanya gua sangat menunggu season kedua dari Peacemaker ini, dan ya pas rilis gua nonton, gue langsung suka. Di sini gue bakal nge-breakdown kejadian-kejadian penting dari ceritanya, komentar gue gimana soal plotnya, Easter egg dan referensi world buildingnya, kejelasan timeline dari DCEU dan DCU yang baru, sampai review pribadi gue buat episodenya secara keseluruhan. Warning, ini konten full spoiler, jadi langsung aja kita sikat. Dimulai dari episode 1 yang berjudul The Ties That Grind. Kayak season sebelumnya, judul episode di Peacemaker ini selalu make plesetan dari frasa atau ungkapan populer Inggris. Kali ini adalah plesetan dari The Ties That Bind. Ikatan yang mengikat biasanya merujuk ke solidnya hubungan keluarga yang terikat dari lahir. Tapi bindnya diganti dengan grind yang artinya menggiling atau menghancurkan. Ya kalau menurut gue ini tuh kayak ngasih tahu kalau hubungan keluarganya si Christopher Smith alias Peacemaker ini ujung-ujungnya malah bikin sakit dan merusak. Ya kalau lo perhatiin, Christopher Smith ini tuh udah ngebunuh kakaknya sendiri, bapaknya, dan kalau di episode ini ditampakkan kalau dia ngebunuh juga dirinya sendiri dari Earth 2. Nanti kita bahas itu, tapi untuk sekarang kita masuk dulu ke bagian serunya, yaitu adegan recap dari season sebelumnya yang gue tunggu-tunggu banget karena gue penasaran bakal ada treatment apa yang dilakukan James Gunn untuk meretcon perpindahan Peacemaker dari DCU ke DCU ini. Dan menurut gue James Gunn ngelakuin hal yang smart, konyol, tapi lumayan ngeselin. Previously in the DCU. Kita ngeliat adegan-adegan Peacemaker musim pertama yang baru sekarang secara resmi canon ke DCU. Ada referensi soal Catman yang udah dikonfirmasi canon sama James Gunn di podcastnya, asal-usul Peacemaker, invasi Butterfly, dan sedikit perubahan soal kemunculannya Justice League. Kalau di season sebelumnya Leota Adebayo minta tolong ibunya untuk menggiling Justice League, adegan dia pas ngomong leaknya di-cut ke Economos dan katanya diganti jadi Justice Gang. Maybe you could call in the Justice Gang. Ada Howlgirl sama Guy Gardner yang ngegantiin perannya Flash sama Aquaman. Green Lantern-nya Guy Gardner itu sadar kalau Peacemaker suka nyebarin gosip-gosip aneh soal para superhero. Sebelumnya kita ngeliat ada adegan Peacemaker ngobrol sama si Harcourt, di mana dia muntah waktu naik karpet terbangnya Green Lantern. Dan Green Lantern malah ketawa ngeliat muntahnya si Peacemaker. Jadi Peacemaker mikir kalau dia punya fetish sama muntah. Adegan ini tuh sebenarnya deleted scene dari season pertama, yang pas mau dipakai sama James Gunn waktu itu, malah dilarang sama petinggi DC dan Warner Bros. Karena katanya mereka punya rencana buat Green Lantern, yang pada akhirnya nggak kejadian sama sekali. Sekarang dia udah jadi co-CEO, adegannya jadi boleh dipakai. Yang nggak gue sangka adalah James Gunn langsung munculin Justice Gang plus Superman sama Supergirl. Supergirl bener-bener nggak gue duga. Gue kira di masa itu dia belum jadi superhero yang terkenal di bumi. Dan untuk menjawab kebingungan, James Gunn udah mengkonfirmasi kalau Superman sama Supergirl ini tuh nggak join secara resmi ke Justice Gang. Mereka cuma tag along ngebantu aja. Secara timeline, recap tersebut terjadi sebelum kejadiannya Superman. Jadi menurut gue di sini bakal ada penyesuaian timeline dari DCU ke DCU, karena sebelumnya James Gunn bilang kalau film yang dia rilis itu berlatar sesuai dengan tahun rilisnya, alias kalau Peacemaker season 1 berarti 2022. Kita tahu Superman rilis di 2025 dan dibilang kalau dia udah aktif 3 tahun sebagai Superman. Jadi secara timeline masih masuk lah ya kalau Peacemaker season 1 itu terjadi di tahun 2022. Tapi nggak ada kejelasan soal jeda antara kejadian akhir di season 1 sampai ke adegan pembuka di season 2. Yang kita tahu adegan tersebut terjadi di Januari 2025. Lewat perkataannya Sasha Bordo ini. Remember that January thing? The Christopher Smith thing? Jadi teori gue adalah adegan canon dari Peacemaker season 1 itu di DCU yang baru terjadi lebih telat. Alias lebih dekat ke 2025. Mungkin 2023 atau 2024. Gak lama dari itu langsung ke Creature Commandos masih di 2024. Gue tahu lewat John Economosnya yang masih lumpuh akibat final battle di Peacemaker season 1. Masuk ke intro Peacemaker kejadian di Januari. Musim dingin ada salju di sana. Iglinya
minta ke Peacemaker ingin terbang keluar tapi karena dingin malah jadi diterbangin di Quantum Unfolding Chamber atau QUC. Di sana Christopher Smith pertama kalinya nemuin pintu untuk masuk ke Earth lain. Pas lihat-lihat ketemu bapaknya yang masih hidup. Kalau ngeliat di season pertama, pasca ngebunuh bapaknya, si Peacemaker ini tuh masih bisa ngelihat bapaknya sebagai hantu atau halusinasi. Tapi mungkin karena ada kehangatan lewat kemunculan si bapaknya ini di adegan itu, Peacemaker tahu kalau ayahnya di sana itu bukan halusinasi. Makanya dia takut dan langsung lari. Sekarang kita bahas intro barunya Peacemaker. Adegan intronya pakai musik dan koreografi yang berbeda. Jadi pakai lagunya Foxy Shazam berjudul Oh Lord yang lebih mellow, lebih slow, dan liriknya lebih dalam. Kayak bener-bener menggambarkan karakternya Peacemaker. Gue masih lebih suka intro di season pertama. Mungkin karena elemen of surprise yang dihadirkan waktu itu. Tapi nanti kayaknya kalau gue udah nonton intro season 2 ini berulang-ulang seiring episode barunya muncul, bisa jadi hal tadi berubah. Karena balik lagi, makna liriknya lebih ngena cuy. Oke, masuk ke episodenya. Di sana kita dikasih banyak referensi dan Easter egg, terutama dari dimensi alternatifnya Peacemaker yang secara resmi sama James Gunn disebut sebagai Earth 2. Ini mungkin kayak dibuat lebih simpel aja, fokus ke POV Peacemaker yang jadi karakter utama di seriesnya. Di Earth 2 ini tuh ada tim pahlawan superhero namanya Top Trio, beranggotakan Peacemaker, kakaknya dan bapaknya, Keith dan Augie Smith. Lewat interview pemerannya Keith, karakter dia ini tuh nama superhero-nya Captain Triumph. Di komik sih nggak ada hubungannya sama Peacemaker. Nah untuk si Augie Smith, kayaknya dia nggak bakal make nama White Dragon lagi, walaupun masih ada putih, tapi shade merahnya udah diganti sama biru. Jadi lebih kalem dan netral. Karakternya juga diliatin lebih lembut dan kayaknya nggak jadi rasis kan. Jadi nama White Dragon yang white supremacist banget nggak bakal dipakai, tapi gue belum tahu nama resminya bakal jadi apa. Anyway, di sana Top Trio itu udah ngelawan beberapa musuh dan terkenal sampai masuk ke koran. Pertama ada Rainbow Creature, penjahat Batman era Silver Age yang pernah muncul 2 kali di komik sama 2 kali di series animasi. Sama ada juga yang lebih menarik, Ultra Humanite, penjahat kelas kakap yang bisa banget jadi penjahat utama di musim ini. Dia itu kayak semacam ilmuwan yang jago mindahin pikirannya ke badan lain. Tapi yang paling ikonik, badan dia pindah ke gorila putih gede. Awalnya Ultra Humanite itu muncul sebagai villainnya Superman, tapi di iterasi berikutnya dia lebih sering muncul jadi villain untuk Justice Society of America dan pernah nongol di seri Stargirl. Ya di sini emang punya banyak banget karakter-karakter berbau gorila. Di season pertama Peacemaker ada Charles the Gorilla, di Creature Commandos ada Gorilla Grodd sama Kongorilla. Ya sama Easter egg Ultra Humanite ini. Jadi total udah muncul 4 karakter gorila di DC Universe. Ya dan masih banyak yang lainnya loh. Referensi lainnya kita juga ngedenger kota Bloodhaven atau Bloodhaven yang disebut sama Keith. Kota ini adalah base operationnya Nightwing. Ada juga makhluk interdimensional Imp yang pernah disebut juga di film Superman. Terus ada juga cameo dari presenter TV yang muncul di film Superman. Dia nyebutin metahuman yang kabur dari Arkham atau Bell Reef yang kelihatan bikin Rick Flag Senior frustasi. Ini pertama kalinya Arkham disebut di DC Universe. Semoga aja dikonfirmasi beneran Arkham Asylum ya. Walaupun sebenarnya di Amerika penamaan Asylum itu udah nggak boleh. Makanya di The Batman sama di Joker namanya diganti jadi Rumah Sakit Arkham aja. Semoga di DC Universe enggak. Dan ya di sini Rick Flag Senior udah dipastiin jadi direkturnya Argus, menggantikan Amanda Waller yang mungkin dipecat atau digeser posisinya setelah sebelumnya aibnya dibocorin sama anaknya sendiri. Sebenarnya di Creature Commandos Amanda Waller masih jadi kepala Argus, tapi ada sedikit time jump di sana dan keadaan pun berubah. Dan kalau di Superman kayaknya nggak dikonfirmasi Rick Flag Senior ini tuh udah jadi kepala Argus atau bukan. Yang jelas di Peacemaker season 2 episode 1 ini udah. Di adegan itu dia berinteraksi sama Sasha Bordo. Ini karakter lumayan penting karena kalau di komiknya dia itu punya sejarah sama Bruce Wayne. Ya dia adalah salah satu karakter yang tahu secret identity-nya Batman. Di komik nih dia itu adalah pengawal pribadinya Bruce Wayne. Terus dijebak masuk penjara, di penjara kematiannya dipalsuin dan langsung join sama agensi rahasia Checkmate di bawah pimpinan Maxwell Lord. Karena itu sekarang gue jadi curiga sama project rahasia yang katanya lagi dikembangin sama James Gunn. Kemungkinan adalah project Checkmate yang sebelumnya mau dibuat jadi project Amanda Waller tapi perkembangannya stuck. Sekarang dengan karakter-karakter baru yang dimunculin masuk akal banget. Project Amanda Waller diubah jadi project Checkmate. Oke, kalau masuk ke review gue seneng ceritanya itu langsung dibawa ke bagian penting kayaknya bakal jadi core elemen di season kedua ini, yaitu soal dimensi alternatif. Tapi sebelum ke sana, beres time jam 6 bulan, kita ikut si Chris dulu pergi bareng Leota Adebayo buat interview join Justice Gang. Gue sih ngebayangin adegan ini bakal bikin gue lebih tercengang kalau kemunculan Justice Gang-nya tuh gak dimunculin di trailer. Tapi ya masuk akal juga sih kalau buat naikin hype ya. Walaupun gak perlu-perlu amat karena season 1 dari Peacemaker tuh udah narik cukup banyak fans dan James Gunn gak bisa juga narik fans umum yang ada di film Superman buat nonton Peacemaker season 2 karena ada gap rating usia di sana. Tapi terlepas dari itu kita tetap dapat kejutan lewat kemunculan karakter White Rabbit. Lagi-lagi karakter yang punya sejarah bareng Batman. Kostumnya komik akurat banget, cukup vulgar tapi nggak jadi sesuatu yang paling vulgar di episode ini. Tapi kalau dia mau interview sama Justice Gang, kayaknya dia sebenarnya punya reputasi sebagai pahlawan. Mungkin dengan penolakan keras dari Justice Gang ini, di sini dia berubah jadi villain. Gak tau ya, mungkin cuma cameo aja. Oke, di wawancara Peacemaker tuh ingin apply buat join Justice Gang karena ngerasa
merasa udah nyelamatin dunia. Di trailer adegan wawancaranya kelihatan lucu, tapi di sini kelihatan kayak kejem banget ke si Peacemaker-nya. Tapi lewat adegan ini kayak ngebuka banget identitas dan kepribadiannya si Christopher Smith. Kalau dia itu progresif dan liberal banget. Dia kesel sama bercandaan yang homofobik. Menurut dia laki-laki yang jago itu adalah sebuah pujian, bukan hinaan. Ya sebenarnya udah dikonfirmasi juga dari season pertama lewat bapaknya. Kalau si Smith itu punya sejarah ngelakuin hubungan sama laki-laki juga. Jadi dia emang bi dan bangga soal itu. Tapi intinya wawancaranya nggak berjalan mulus dan dia nggak jadi join Justice Gang. Di sisi lain Emilia Harcourt punya peran yang lebih menarik di season kedua ini. Beda sama teman-temannya yang punya perkembangan karakter mungkin kecuali Vigilante. Peacemaker walaupun belum move on tapi berhasil menghadapi dosa masa lalu bapaknya. John Economos jadi lebih berani. Lyoto Adebayo ngerti kapasitasnya yang cocok sama dunia operasi rahasia, tapi si Harcourt malah downgrade. Dia dipecat dan gak bisa dapat kerjaan baru di dunia agensi. Kayaknya dia benar-benar lagi ada di titik terendahnya. Bisa jadi andil dari Amanda Waller juga. Walaupun secara teknis aibnya dibocorin sama anaknya sendiri, tapi dia gak benar-benar bisa ngehancurin kehidupan anaknya kan. Waller nyari kambing hitam baru. Cuman karena Economos lebih penurut sama Amanda Waller dan skill IT-nya mungkin masih dibutuhin, makanya yang jadi pelampiasan adalah si Harcourt. Dia di blacklist sama seluruh agensi di Amerika. Di adegan selanjutnya kita diperlihatkan interaksi baru antara Harcourt dan Peacemaker. Dari obrolan Harcourt sama si Christopher Smith itu menghasilkan satu pukulan baru buat DCU yang lama. Tiba-tiba disinggunglah 30 Seconds to Mars. Dan buat yang belum tahu, vokalis 30 Seconds to Mars ini adalah Jared Leto. Jadi kalau Jared Leto di sini canon sebagai vokalis band, berarti peran dia yang di Suicide Squad ini jadi Joker, nggak canon ke DCU yang baru. Dan lucunya si Harcourt sama si Chris ini tuh setuju kalau 30 Seconds to Mars itu jelek. That garage band I was in for 2 seconds is better than 30 seconds to Mars. Ada perkembangan hubungan di sana, tapi tetap ada yang mengganjel. Peacemaker kayak ingin nanyain gitu update hubungan mereka. Katanya ada sesuatu yang terjadi di kapal yang mungkin mereka berhubungan. Peacemaker ngeliat itu sebagai sesuatu yang indah yang mungkin bisa dilanjut ke arah yang lebih jelas. Tapi si Harcourt ngeliat itu sebagai suatu kesalahan. Nah setelah interaksi keduanya yang berakhir buruk, dua karakter ini jadi sama-sama frustasi. Harcourt yang frustasi butuh samsak. Dia pergi ke bar cuma untuk memicu pertarungan. Walaupun pada akhirnya dia babak belur, tapi dia tetap ngerasa puas. Sementara itu kalau Peacemaker, kefrustasian dia setelah ditolak 2 kali, awalnya mau dilupain dengan kabur dari realita lewat alkohol, narkoboy, dan seks. Tapi nggak ada yang bisa muasin si Chris. Terpikirlah solusi kabur dari realita yang benar-benar kabur dari realita, yaitu dengan mampir ke Earth 2 lagi. Dan di sana kita dapat adegan yang nyentuh banget. Pas si Keith muncul, walaupun gua nggak kaget, tapi aktingnya John Cena keren banget sih. Terus kita dibawa masuk ke adegan si Chris yang cuma bisa diem ngeliatin ayah sama kakaknya dari dunia alternatif ngobrol bareng. Sesuatu yang didamba-dambakan banget sama si Christopher Smith dari kecil, tapi nggak pernah didapetin. Relate banget sih untuk banyak orang. Balik lagi itu yang bikin gue tersentuh sama episode ini. Tapi semua hal mellow tadi langsung kacau waktu si Peacemaker ketemu sama Peacemaker dari Earth 2. Kita langsung dapat berantem yang keren, intens, dan brutal dengan visual unik lewat latar tempatnya yang terjadi di UUC. Dan sama kayak adegan penutup episode pertama di season 1, di season 2 adegan penutupnya sama-sama ditutup dengan adegan Peacemaker yang mau nggak mau harus ngebunuh. Ya ini balik lagi ke judul episodenya The Ties That Grind. Ikatan keluarganya Peacemaker malah bikin dia ngehancurin keluarganya. Di sini gue suka banget sih plotnya itu berkembang bener-bener ngikutin emosi dari karakternya. Ini yang disebut dengan karakter driven story. Plot maju berdasarkan keputusan karakter yang berdasarkan emosi karakternya yang bisa kita ngertiin. Anyway, di waktu yang bersamaan ternyata di sana John Economos lagi memantau si Peacemaker. Dan lewat Economos akhirnya kita ketemu lagi sama Vigilante, walaupun nongol cuma buat telepon doang. Tapi adegan dia tetap lucu sih. Si Economos ini ditugasin sama si Reflex Senior buat mantau Peacemaker karena sebagai ketua Argus dia jadi punya informasi rahasia soal misi anaknya Reflex Junior yang dibunuh sama Peacemaker. Tapi karena di akhir season pertama nama Peacemaker secara tidak langsung dibersihkan dan didaulat sebagai pahlawan, Rick Flag Senior nggak bisa langsung menuntut balas dendam ke Peacemaker. Makanya dia manfaatin kuasa dia di Argus untuk ngejadiin Peacemaker sebagai prioritas utama. Lewat shotnya si Sasha Bordeaux ini kita jadi ngerti gitu POV-nya si Rick Flag Senior. Kayaknya bosnya ini tuh emang udah ngelewatin batas, tapi dia nggak peduli juga. Dan mengingat soal sejarah kematian anaknya, jadi si Sasha mau nggak mau harus ikut aja. Dan balik ke si Economos, dia ngerasa bersalah memantau Peacemaker, curhat ke si Lyoto Adebayo. Tujuannya jelas, ingin si Lyoto untuk memperingati si Peacemaker. Si Economos ini terlalu takut untuk langsung ngomong sendiri ke si Peacemaker-nya. Di sini ada adegan bocor yang kedua. Pas ngomongin lowongan kerja di Athlete Food, si Economos ini sebenarnya keluar karakter dan ketawa kayak gini. Lyoto Adebayo juga keluar karakter sampai ikut ketawa. Tapi karena si Lyoto balik lagi ke karakternya, shot ini pun di-keep. Walaupun agak aneh, tapi menurut gue tetap worse karena bikin obrolannya jadi lebih natural. Dan di interview juga James Gunn bilang kalau series ini tuh sedikit lebih longgar dibanding film. Jadi kalau ada kontinuitas error yang terjadi, mereka kayak nggak terlalu ngambil pusing
pusing aja. Dan kenapa gue bilang ini adegan bocor kedua? Karena ada adegan bocor pertama di adegan intro. Ketika semua aktor in karakter harus masang muka lempeng, pas di akhir Frank Grillo yang jadi Rick Flag senior nggak bisa nahan ketawa dia dan somehow shotnya tetap kepake juga. Jadi ya mereka lebih having fun lah dalam membuat seriesnya, apalagi buat series selevel Peacemaker yang dari vibes-nya emang pure having fun menurut gua. Makanya series ini jadi salah satu series favorit gua yang jadi comfort watch gua. Bareng The Suicide Squad entah berapa kali gua rewatch season pertama Peacemaker-nya. Sekarang kita masuk ke episode 2. Judulnya A Man is Only as Good as His Word. Ini plesetan dari frasa A Man is Only as Good as His Word, yang makna aslinya tuh soal pentingnya integritas seseorang. Sebaik-baiknya pria yang dipegang adalah omongannya. Tapi kalau di sini, sebaik-baik pria yang bisa diandalkan adalah sidekick burungnya. Episode dibuka dengan flashback 8 bulan yang lalu. Rick Flag Senior baru aja resmi jadi direktur baru Argus ngegantiin Amanda Waller. Sambil ngobrol sama Ekonomos, hal yang pertama dia minta adalah berkas kematian anaknya, Rick Flag Junior. Kayak episode pertama, di situ tuh diperjelas sebetapa tidak pedulinya Rick Flag Senior sama kerjaannya. Dia mau ngambil posisi ketua Argus cuma untuk ngungkap kematian anaknya. Nggak peduli sama dampak dan pendapat bawahannya. Dan pas si Rick Flag Senior tahu kalau semua ini berkaitan dengan Peacemaker, dia langsung minta ke Bordeaux untuk masang pengawasan 24 jam penuh ke rumahnya si Christopher Smith. Jadi jelas salah satu penggerak utama season 2 ini adalah masalah personal soal dendamnya Rick Flag Senior. Balik ke masa sekarang, si Chris ini lagi panik berat. Dia baru aja ngebunuh doppelgangernya dari alternate universe. Dia coba nyembunyiin mayatnya tapi gagal, makanya dia langsung minta bantuan sama seseorang yang punya gergaji. Di tempat lain, Adebayo mampir ke apartemen mantannya, Kia, buat ngambil barang yang ketinggalan. Pas keduanya ketemu, mereka cuma bisa saling menyalahkan soal hubungan mereka yang kandas. Dua-duanya tuh sebenarnya punya landasan yang bisa dianggap bener. Yang satu ingin ngejar cita-citanya, yang satunya nggak setuju karena cita-cita pasangannya itu bisa berdampak buruk. Tapi yang jadi catatan adalah si pihak yang nggak setuju ini tuh nawarin rencana alternatif untuk pindah ke kota Gotham yang menurut gua sama buruknya. Tapi di sini kita ngelihat Adebayo coba lebih dewasa dan nggak menggerutu atau marah-marah dan pamit sambil bilang I love you. Sementara si Kia-nya nggak ngejawab apa-apa. Di adegan itu ada Easter egg menarik. Si Kia kerja di Jitters Coffee. Jitters Coffee sendiri pertama kali muncul di komik tahun 2010, pernah muncul di series The Flash, dan kopinya pernah muncul juga di film Superman. Lanjut kita pergi ke Harcourt yang sekarang lagi kelihatan tambah nggak stabil. Dia yang lagi terluka secara fisik dan mental, ngamuk ke orang asing di toko yang sebenarnya cuma ingin peduli ke dia. Bener-bener Harcourt ini tuh lagi mengalami breakdown, dan ini nantinya berdampak banget sama hubungannya sama Christopher Smith yang dibangun dari season pertama. Is that okay with you? Pindah lagi ke Ekonomos, dia tiba-tiba dipasangin sama partner baru yang super ngeselin, Langston Fleury. Mereka berdua ngawasin rumahnya Christopher Smith dari dalam van. Si Fleury itu ngambil peran bapak-bapak ngeselin yang suka ngejokes rasis dan gak pada tempatnya. Mirip-mirip lah sama Peacemaker di season pertama. Cuman karena sekarang Peacemaker udah lebih sensitif, si Fleury lah yang mengisi spot tersebut. Untungnya karakter ini tuh diperanin sama aktor komedi Tim Meadows. Jadi adegan rasisnya tuh kelihatan konyol dan karakternya tetap enak ditonton walaupun kerasa ngeselin. Kalau diperanin sama aktor lain, kemungkinan kita bakal auto benci sama karakternya karena omongan-omongannya yang nggak pantas dan ngerendahin orang lain. Tapi dari obrolan itu kita jadi tahu kalau si Fleury ini tuh punya kelemahan, yaitu bird blindness. Dia nggak bisa ngebedain jenis-jenis burung secara real time. Awalnya gue kira bercanda tapi ternyata ini beneran penyakit dia. Nah, bird blindness sendiri itu sebenarnya nggak ada di dunia nyata. Tapi konsep ini terinspirasi dari penyakit asli bernama prosopagnosia atau face blindness, di mana penderitanya itu nggak bisa ngebedain wajah orang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh cedera otak, tumor atau kelainan bawaan. Nah, si James Gunn punya teman selebriti yang menderita penyakit tersebut. Temennya ini tuh cuma bisa mengenali James Gunn lewat rambut putih dan kacamatanya. Walaupun sedih, tapi James Gunn mikir itu penyakit yang lucu. Dan dia langsung berfantasi gimana kalau penyakit tadi diaplikasikan ke hewan, dalam hal ini burung. Jadilah bird blindness sebagai kelemahan Langston Fleury. Let him go. Ouch. Anyway, di sana kita ngelihat Adebayo ketemu sama si Chris di rumahnya untuk ngasih kabar buruk soal bapaknya Rick Flag Junior yang sekarang jadi bos Argus dan ngincar si Chris. Di sini jadi agak awkward buat si Ekonomos. Dan masih sambil dipantau bareng Fleury juga, tiba-tiba Adrian Chase muncul. Adebayo cabut dan si Chris sama si Adrian pergi ke QUC untuk menghilangkan jejak doppelgangernya. Ini adegan fakta banget sih, dan itu bikin gua sadar sebetapa psikonya si Adrian. Dia literally menikmati momen mutilasi asalkan bisa bonding sama sahabatnya. Udah gila sih. Beres ngilangin jejak, si Chris nemuin HP milik kembarannya. Bakal ada apa nih?
Skip ke pesta 11 Street Kids yang reuni merayakan kepulangan Economos. Gue suka banget sama momen having fun mereka. Yang namanya juga series punya kebebasan untuk ngasih momen-momen kecil yang bikin kita lebih peduli sama karakter di dalamnya. Dan adegan ini tuh sukses banget ngelakuin itu. Gue suka sama momen bondingnya Adebayo sama si Economos. Mereka curhat dan saling menguatkan. Tanpa diketahui, Economos tuh sebenarnya stay di Evergreen untuk memata-matai si Peacemaker. Sebuah setup konflik yang menarik. Season sebelumnya Adebayo ada di posisi ini, sempat ngasih keputusan yang ngeselin penonton. Apakah Economos akan melakukan hal yang sama? Let's see lah. I love you, brother. You love alcohol. Nah, terlepas dari bonding itu, kita juga ngelihat upaya bonding lain antara Chris sama si Harcourt. Awalnya mereka sempat saling relate, tapi waktu si Chris coba peduli ke si Harcourt malah tersinggung. Nah, tapi dari obrolan mereka berdua, kita jadi ngeh nih. Kalau di musim pertama kita ngelihat si Chris ini tuh sebagai orang gila yang coba ngedeketin wanita cantik yang badass, dan level kewarasan mereka tuh jauh banget. Di musim kedua, kita mulai ngelihat kalau si Chris mungkin bukan satu-satunya yang gila di antara mereka. Dan waktu si Chris bilang apa yang dilakukan si Harcourt ini tuh berbahaya, Harcourt nggak suka karena merasa tuduhan tersebut tuh udah parah banget, mirip kayak orang gila. Yang sebenarnya Harcourt itu tahu tuduhan tersebut tuh bener banget, tapi dia nggak suka level kegilaannya disamain kayak Peacemaker. Sorry, I'm not as fucked up as you, Chris. I never said you were. Selama mereka pesta, tim Flurry coba menyusup ke rumah Chris untuk mengetahui soal portal antar dimensinya Chris. Kita dikenalin sama timnya Flurry yang semuanya dikasih nickname ejekan. Berbau rasis, tapi karena diperanin sama tim Meadows malah jadi lucu adegannya. Cuman walaupun semua anggota timnya Flurry ini tuh dikenalin lewat adegan yang keren, tapi hasil akhir misinya gagal total. Mereka semua dihajar habis-habisan sama Igli. Bahkan salah satu ada yang kehilangan bola matanya. Dan ini lagi-lagi James Gunn gak ngebantah soal fetisnya sama mata. Di DCU dari Starro, Kaiju, sampai si Encino Man. Tapi yang ngakak dari adegan ini, Flurry dengan wajah serius coba nenangin anak buahnya tetap dengan sebutan Tidis. Dan ya, Igli bikin dia dan anak buahnya babak belur. Gue nggak tahu gimana cara kerjanya bird blindness di universe ini, tapi yang jelas ini tuh mempengaruhi persepsi penglihatan si Flurry. Dia jadi bingung soal ukuran dan gak bisa ngebedain burung segede elang sama bebek. Fucking duck attacked me. Dari sini kita lanjut ngikutin Chris yang pulang dari pesta dalam keadaan mabuk berat. Karena frustasi lagi habis ditolak lagi sama si Harcourt, si Chris pun balik lagi ke dimensi satunya. Episode pun ditutup dengan Chris yang ngirim chat hey dan dibalas dengan hey sama emoji patah hati. Apakah Harcourt Earth 2 baru aja putus sama pasangan barunya? Dan siapa sih pasangan barunya ini? Di episode pertama disebutin kalau Harcourt ini tuh lagi dekat sama seseorang yang dijuluki Jarhead. Jarhead sendiri adalah ejekan untuk anggota marinir di Amerika karena potongan rambutnya yang kayak topless. Dan referensi ini tuh bisa mengerucut ke beberapa karakter DC. Pertama jelas John Stewart, rambutnya cocok banget disebut Jarhead dan dia adalah anggota marinir. Walaupun di komiknya mostly dia itu berbasis di kota Detroit, tapi versi Absolute Universe yang baru, si John Stewart ini tuh berbasis di Evergreen, kota yang sama dengan Peacemaker. Tapi teori lainnya, Jarhead juga bisa merujuk ke Rick Flag Jr. yang kali ini versi Earth 2. Yang cukup masuk akal walaupun sebenarnya si Rick Flag Jr. ini di DC lebih dikenal sebagai anggota Angkatan Darat Amerika, bukan marinir. Tapi Rick Flag Senior yang juga Angkatan Darat pernah disebut Jarhead di series Creature Commandos sama si The Bride. Jadi ya julukan itu sebenarnya bisa merujuk ke hal yang lebih luas. Dan mengingat judul di episode 3 nanti adalah Another Rick Up My Sleeve, ini mengindikasikan kalau si Chris bakal menghadapi Rick Flag yang lain. Tapi Rick Flag yang mana? Pertanyaan lainnya adalah, di episode sebelumnya itu, si Rick Flag Senior bilang kalau dia mau pergi ke penjara Bell Reef untuk menemui seorang tahanan. Di Bell Reef banyak penjahat kelas kakap, tapi yang paling relevan, beres event Superman kita tahu Lex Luthor juga ada di sana. Apakah Rick Flag Senior ini tuh ingin bertanya ke Luthor tentang portal antar dimensi yang ada di rumahnya si Chris? Atau dia punya tujuan lain dan ingin ketemu karakter yang beda? Ini jadi misteri menarik yang bakal dieksplor di episode-episode berikutnya. Fuck the Peacemaker. Anyway, secara umum, 2 episode awal dari Peacemaker Season 2 ini adalah episode yang menurut gue hampir perfect lah. Kita langsung dibawa masuk ke ceritanya, kita dibuat ngerti status quo atau standar baru para karakternya, kita dikasih bayangan soal struggle dan challenge apa yang bakal mereka hadapi. Apalagi lewat intronya, series itu jadi jembatan yang lumayan sempurna untuk bikin penonton secara sadar pindah dari universe lama ke universe baru. Dan itu bukan sesuatu yang mudah loh, kadang bisa bikin ribet. Penulisannya oke, jokesnya masih masuk ke gua, dan actingnya John Cena sih yang menurut gua lagi di atas rata-rata. Apalagi referensi-referensi dari film Superman yang disinggung di film ini, ditambah plot balas dendam Rick Flag Senior yang berasal dari konflik di film The Suicide Squad, bikin world building DC Universe yang baru ini tuh udah kerasa lebih hidup dibanding DC Universe yang lama. Udah kan secara teknis baru 3 project loh. Dan ada satu hal yang entah kenapa buat gue lucu, waktu Rick Flag Senior nyinggung soal insiden Luthor di Superman dan disamain sama insiden QUC-nya Peacemaker, itu kocak aja sih, 2 karakter yang beda ini disamain lewat insiden serupa. Dan shout out juga buat musik-musik di season kedua ini yang lebih
modern, tapi selalu pas gitu buat adegannya. Satu kekurangan yang baru gue temuin mungkin di episode 2, dengan intro yang langsung mempertegas peran dari Rick Flag Senior, lanjutan episodenya tanpa memunculkan Rick Flag Seniornya sendiri, bikin ceritanya agak keluar dari ekspektasi gue. Kayak gue nungguin sesuatu yang ujung-ujungnya nggak nongol sama sekali. Tapi tetap kebantu sama kemunculannya Langston Fleury dan timnya, yang nambahin tantangan dan unsur komedi di series ini. Jadi 2 episode ini gue taruh di tier B, sama-sama 8/10 lah. Hampir jadi A kalau punya elemen of surprise yang sama, kayak reveal Project Butterfly di pembuka season 1. Yang jelas gue terhibur banget. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Seterhibur apa lo sama pembuka dari season kedua ini? Dan lo punya teori liar apa nih buat kelanjutan ceritanya? Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Gua Rendra pamit. See you in the next video.